Rere Salmahid, dan yang terakhir ada Yolanda Hassani. Kinerja tim. Kinerja tim ditentukan oleh semua anggota, terutama kemampuan leadership yang dimiliki ketua tim dalam meningkatkan kinerja. Efektivitas kinerja tim dipengaruhi oleh kinerja individu, interaksi dalam tim, dan aktivitas bersama. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas, komunikasi terbuka, rasa saling percaya dan hormat, berbagi kepemimpinan, prosedur kerja yang efektif, membangun perbedaan, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, dan yang terakhir terus belajar. Baiklah, selanjutnya proses membangun tim dan meningkatkan proses tim. Teori ini disampaikan Tuchman pada 1965 mengenai apa yang akan dilewati oleh suatu tim dalam melakukan tugasnya, yaitu 1. Tahap pembentukan tim. Tim yang akan bertemu dan mempelajari tentang peluang dan tantangan, dan kemudian sepakat tentang tujuan atau goals, dan mulai menghadapi tugas. Setiap anggota tim umumnya akan berlaku secara independen. Mereka mungkin memiliki motivasi, tetapi seringkali kurang mendapat informasi tentang isu yang dihadapi dan tujuan dari tim. Anggota tim umumnya berada pada perilaku baik, tetapi hanya fokus pada dirinya. Tim yang dewasa akan mulai menyesuaikan perilakunya pada tahap awal. Kedua, tahap penentuan aspirasi. Pada tahap ini, peserta menyatakan pendapat tentang karakter dan integritas dari anggota lain dan merasa dipaksa untuk menyuarakan pendapatnya. Jika mereka mendapati seseorang menghindari tanggung jawab atau berusaha melakukan dominasi, kadang-kadang anggota tim mempertanyakan tindakan atau keputusan pimpinan ketika perjalanan yang terorganisir atau expedition itu tumbuh lebih keras. 3. Tahap penentuan tata tertib. Penyelesaian perbedaan dan pertengkaran pribadi dapat berakibat pada hubungan yang lebih akrab. Dengan demikian, semangat kerjasama akan timbul. Hal ini dapat terjadi ketika tim sadar akan adanya persaingan dan mereka memiliki tujuan yang sama. Pada fase atau tahap ini, semua anggota tim mengambil tanggung jawab dan memiliki ambisi untuk bekerja demi keberhasilan tujuan tim. Mereka menerima anggota lain apa adanya dan berupaya untuk bergerak. Bahayanya adalah mungkin anggota begitu ingin untuk menghindari konflik sehingga enggan menyampaikan gagasan-gagasan yang kontroversial. Keempat, tahap pelaksanaan. Dengan adanya tata tertib dan peraturan yang dikembangkan, anggota kelompok berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bersama. Seringkali dapat mencapai keberhasilan yang luar biasa. Sampai fase ini, mereka masih termotivasi dan memahami tugasnya. Anggota tim kini kompeten, otonom, dan mampu melakukan proses pengambilan keputusan tanpa pengawasan. Perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang sepakati tim. 5. Tahap penghentian sementara. Pada tahun 1977, Tuchman bersama dengan Mary menambahkan tahap kelima dari 4 tahap pembentukan tim, yakni penghentian sementara, yang mencakup penyelesaian tugas dan mengistirahatkan tim. Selanjutnya, dinamika tim. Dinamika tim yang positif mencerminkan lingkungan tempat tim bekerja dan sifat pekerjaan yang dilakukan tim. Selain itu, kepribadian dalam tim dan cara mereka berhubungan sangat penting untuk dinamika tim. Agar tim dapat bekerja secara optimal, cara masing-masing orang berinteraksi sangat penting untuk keberhasilan tim. Tipe orangnya menentukan peran psikologis mereka dalam sebuah tim, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain dalam tim yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika tim. Selanjutnya, norma tim dan kepaduan. Norma-norma tim adalah standar perilaku informasi yang dianut semua anggota tim dan dijadikan acuan dalam berperilaku. Norma-norma adalah sesuatu yang berharga karena norma memberikan kerangka acuan atas apa yang diharapkan dan apa yang diterima. Norma mulai berkembang antara interaksi pertama antara anggota tim baru seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama ada keunggulan teladan perilaku utama, yang kedua bawaan dari pengalaman lainnya, yang ketiga pernyataan eksplisit dari pemimpin atau anggota, dan yang terakhir peristiwa penting dalam riwayat tim. Selanjutnya, dua faktor yang juga mempengaruhi kepada tim. Pertama, adanya kompetisi. Ketika sebuah tim sedang mengalami persaingan dengan tim lain, maka kepaduan tim akan meningkat. Kedua, kesuksesan dan evaluasi yang menyenangkan yang dilakukan pihak luar akan menambah kuatnya kepaduan. Konsekuensi kepaduan tim. Hasil dari kepaduan tim dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu moral dan produktivitas. Moral akan lebih tinggi dalam tim dengan kepaduan tinggi karena adanya komunikasi yang meningkat antar anggota. Kepaduan tim yang tinggi memberikan dampak yang baik terhadap kepuasan dan moral para anggota. Tim dengan kepaduan tinggi memiliki potensi lebih produktif, tetapi tingkat
produktivitasnya tergantung pada hubungan antar manajemen dengan pekerja. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan komunikasi ini efektif, yaitu melakukan komunikasi tatap muka, memberikan informasi yang jelas, mengkombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan, melakukan diplomasi, menghindari gosip dan topik kontroversial di tempat kerja, dan mengobrol